Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka bareng-bareng, Fik. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ini bagi para pemirsa Pokemon, ini episode yang 14 nih, ke-14. 14. Kita punya panggilan bagi pemirsa Pokemon Iya, sekarang. Jadi panggilan mesranya adalah Cakwir. Jakwir Pokemon. Ini untuk para Jakwir Pokemon, ya, good people. Hari ini kita kedatangan pembicara Betul. berbicara tentang apa, Fik? Ya mungkin dalam kehidupan ya kita sering menjumpai Mhm. ya adegan-adegan ataupun sebuah skenario yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari Iya. ternyata bisa kita pelajari dan bisa kita apa ya namanya? Kita peragakan seperti itu, Pak. Betul. Jadi manusia kadangkala mempunyai dua sisi yang berbeda ya, Wih, Pak. ngeri, 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 ngeri. Iya. Pembicara Pokemon pada kali ini untuk para cakwir Pokemon, ya. Beliau bernama lengkap Dr. Andes Gufroni, MPD. Beliau adalah dosen dari pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia atau disingkat PBSI, PBSI. Program Studi PBSI, dan beliau juga seorang pembina unit kegiatan mahasiswa atau UKM teater. Nah, jadi yang suka dengan teater, suka dengan drama ya, Vic ya. Betul. Silakan tonton podcast kali ini akan fun dan menyenangkan. Betul. Kita pada kesempatan kali ini akan menyelami dunia kepura-puraan. Ya, terkadang kita Karena memang perlu ya, Pak. Terkadang kita terjebak kepada kepura-puraan. Iya. Oke. Langsung panggil saja. Langsung saja kita sambut kepada Bapak Gufroni, Magister Pendidikan. Kami Persilahkan. Oke, pemirsa Jakwir Pokemon dimanapun berada, selamat datang Pak Gufron. Selamat datang, terima kasih atas undangannya. Nah, ini kita podcast pertama dengan orang-orang yang ahli dalam bidang teater. Luar biasa. Mungkin tadi sudah di-spill sedikit mengenai profil Pak Gufron yang berkecimpung di dunia pendidikan dan juga menyelami dunia teater, begitu ya Pak? Iya, betul. Kalau boleh tahu, di sini awal mula ketertarikan teater sendiri Bapak dapat dari mana nih Pak? Oh iya. Semenjak kuliah. Oh, semenjak kuliah. Saya itu sudah tertarik dengan teater, waktu itu dengan Bang Samudra, pelatih teater hijrah, itu di kampus ya. Kemudian saya tertarik mengikuti kegiatan-kegiatan teater, akhirnya jadi kesengsem. Kesengsem itu apa Pak? Coba dijelaskan ya. Kesengsem itu ternyata semakin mencintai itu dengan dunia teater. Yang katanya teater itu penuh dengan kepalsuan, ya, terus kemudian dengan tiru-tiruan. Tapi ternyata setelah dipanggungkan asik, menyenangkan itu ya. Bahkan setelah kemudian menyatu dengan katakan kalau melatih teater, jadi semakin lebih asik. Artinya apa? Mengikuti irama yang dilatih. Katakan kalau yang dilatih itu usia katakan mungkin SD kelas 4, kelas 5, ya kita harus mengikuti alam mereka. Apalagi kalau sekarang menjadi pembina UKM teater di UMUS dengan mahasiswa. Wah, ya kita ikuti dengan dunia mahasiswa. Dulu pernah juga saya mengajar di sebuah SMK swasta di Tegal, di Slawi, ya mengikuti. Bahkan sana kemudian saya menjadi guru di SMK selama 17 tahun. Nah, saya kemudian langsung membuka teater, namanya Teater Matahari. Di Tegal ya Pak? Di Tegal. Sekarang, alhamdulillah dipercaya mengajar di perguruan tinggi, di UMUS. Alhamdulillah sekarang bisa membantu membuka atau mendirikan UKM Teater Brambang. Ya, Teater Bawang. Iya, Bawang. Jare wong Brebes kemudian teater
Bawang, Bawang, karena Brambang ya Pak? iya terkenalnya kan kalau di Brebes, kan bawang. betul. Itu seperti itu ketertarikannya Oke. menjadi orang-orang teater gitu ya. Nah, iya tadi sedikit Lebih-lebih setelah kemudian tahu komunitas-komunitas teater. teater, Heeh. komunitas-komunitas para katakan mungkin orang yang suka dengan Mhm. teater, wah itu lebih asik lagi. Ada pertunjukan ini, Mhm. atau pertunjukan di mana ikut, kemudian ikut melatih juga begitu. Jadi Baik. asik, ini Baik, asik. Bapak tadi saya tertarik, berkaitan dengan tadi pertunjukan, Pak. Biasanya Ya, memang yang sering, teman-teman jumpai kadangkala hanya, menjumpai 1 menit 1 jam misalnya ya, pertunjukan teater. ya. Padahal katanya di balik itu semua ada latihan yang berminggu-minggu, Oh iya, latihan yang ya iya, sangat keras iya, sekali. iya, Boleh diceritakan sedikit, iya, Pak, iya, pengalaman, tadi iya. mengajar Mhm, teater, mhm, mhm. seperti itu, Pak? Untuk mengemas sebuah kisah drama, Heeh. itu kan dikemas katakan itu cerita menceritakan tentang kisah kehidupan 2 bulan, 3 bulan, Heeh, bahkan 1 tahun, betul. kemudian dikemas menjadi katakan 30 menit. Mhm. Maka kemudian dirancang, diawali dari mulai awal ya, katakan, anak-anak itu atau pemain itu harus bisa membuat naskah atau skenario dulu, naskah dramanya ya. Iya. Naskah dramanya tentu saja kemudian mengambil kisah yang simpel-simpel ya, mana yang penting dan bisa untuk ditunjukkan, Mhm. dipertunjukkan. Itu bagian-bagiannya, terus kemudian nanti kalau sudah, berarti ini cerita yang diskenario-kan itu adalah katakan 30 menit, oh ini sudah pas 30 menit. Mhm. Bahkan didiskusikan, Mmm. ada diskusi naskah drama. Iya. Tuh, oh ini pas nanti 30 menit, oke setelah itu kemudian cari pemain. Pemainnya tentu saja kalau di Brambang itu kan mahasiswa. Mahasiswa. Ini kan memang kalau di Unmus itu di semester kalau dulu 5 sekarang 4 Mhm. dengan, kurikulum Merdeka Belajar Merdeka. ya. Ini semester 4 mereka wajib. Karena apa? Prinsip di Unmus atau di prodi PBSI itu Mhm. calon guru bahasa Indonesia, kan Mhm. calon ya, Iya, calon. calon guru bahasa Indonesia itu tidak boleh hanya sekedar memberikan teori, Heeh, tapi prakteknya tapi tuh. harus mempraktikkan. Sebelum Mhm. mementaskan siswanya itu besok bisa pentas dalam katakan pentas drama, maka Mhm. dia harus menjadi pelaku. Mmm. Dia harus bermain menjadi pemain drama. Maka Betul. kemudian di saat masih kuliah dia wajib mengikuti Tampil kuliah dan praktik mementaskan drama. drama. Yang mainnya mahasiswa. Nah, kemudian kenapa kemudian kok bisa dipanggungkan menjadi 30 menit? Iya. Itu melalui proses tadi, penyusunan naskah Mhm. drama, kemudian praktik reading, Apa itu, Pak? Praktek reading? praktik membaca Heeh. naskah drama. Itu Mmm. melalui dalam satu pertemuan, kemudian dibacakan, Iya. nanti kalau sudah, kemudian baru casting. Mmm. Oh ini cocoknya pelakunya Badrun, oh ini Mmm. pelaku Ahmad, ini Iya. pelaku Agus, ini pelaku Nina dan sebagainya. Sudah dibagi, baru kemudian berhari-hari berlatih, kemudian baru acting. Apa yang Mmm. sudah dikuasai reading-nya, Mhm. sudah dipahami, maka kemudian di-acting-kan. Iya, iya. Mereka harus pandai, bisa memerankan apa yang sudah menjadi Mhm. yang sudah dibaca. Nah, kalau sudah acting maka kemudian dia diminta untuk mendalami Karakter. karakteristiknya. Oh, iya, 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 iya. Baru kemudian dia bisa memerankan. Heeh. Katakan sifatnya atau karakternya Ahmad seperti apa, Heeh. bagaimana caranya. Iya. Nah, Heeh. kemudian setelah acting baru kemudian blocking. Dia bisa mementaskan di atas Panggung. panggung. Jadi Oh. tidak langsung mementaskan di atas panggung. Jadi Oh, tahapannya memang seperti itu ya, panjang ya, Pak? panjang, panjang. Oh, Nanti iya, kalau iya, 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 iya. jadi setelah itu baru Heeh. mementaskan blocking, latihan blocking. Pada saat Anda itu pelaku X, katakan pelaku Ahmad itu Heeh. berbicara ini, berdialog ini, Heeh. maka dia posisinya di mana? Dia dengan siapa? Iya, iya. Itu. Nah, kemudian kalau sudah kemudian blocking, baru kemudian nanti pentas. Pentas. Oke. Nah, Jadi pemirsa Jakwir
ternyata dalam pegelaran teater, ternyata tahapannya tidak semudah apa yang kita bayangkan. Ya, tidak dibayangkan, ya, Pak? betul. Di belakang panggung itu ternyata, wah, lebih luar biasa ternyata. Apa yang disajikan berbeda dengan apa yang mereka perjuangkan. Makanya ini teman-teman mahasiswa kalau ada pegelaran misalnya tiketnya cuma 10.000, 15.000, ya harus dilakoni dan harus dibeli ya Pak. Iya Pak, untuk menghargai teman-teman ya. Harus. Nah kemudian ini Pak, saya sempat melihat Pak dan katanya dari sesepuh dulu seperti itu. Ketika mau membawakan sebuah cerita, nah ini ada hal-hal yang mungkin sedikit mistisnya Pak. Nah katanya kalau misalnya mau membawakan cerita tertentu seperti itu, apakah Bapak nih yang sudah berpengalaman percaya Pak dengan ketika mau membawakan cerita ini harus misalnya ada sesajen? Karena saya di daerah barat, daerah Cirebon itu ketika ada pegelaran sandiwara, Pak. Mungkin tahu ya, Pak? Iya, sandiwara tarling. Yang keliling itu ya. Nah, itu kadang ada sesajen dulu, Pak, sebelum kayak memulai pegelarannya. Nah, menurut Bapak itu seperti apa, Pak? Ya sebetulnya itu kalau di tingkat katakan pementasan seperti yang dimaksud tadi, itu namanya pementasan tarling ya, masih tradisional. Memang pementasan tradisional itu masih bisa dibumbui dengan mungkin dengan cara-cara mistik tadi ya. Tapi sebetulnya yang paling itu kan demi keberhasilan pementasan kan, berhasil, biar sukses, biar nanti pelakunya itu yakin bahwa tidak ada kegagalan, tidak ada halangan dan sebagainya. Ya sebetulnya tidak sih. Kalau di zaman modern ini, ya mohon maaf, sudah tidak. Mungkin itu cara-cara tradisional ya, katakan mungkin ketoprak, atau mungkin tarling, atau mungkin sandiwara-sandiwara yang keliling itu ya. Mungkin seperti itu. Tapi kalau yang di modern, di perkuliahan, atau di pada umumnya, itu sudah tidak. Tapi yang paling terpenting kuncinya itu, kalau mungkin dulu sesajen, kalau sekarang itu memang yang namanya pementasan itu memang sebelum nanti dipentas itu harus berani untuk melakukan survei lapangan. Maksudnya begitu, untuk meyakinkan bahwa, katakan contoh begini, saya berperan sebagai pengemis. Gayanya pengemis seperti apa sih? Sifatnya pengemis seperti apa sih? Karakternya pengemis seperti apa sih? Maka kemudian saya terjun ke lapangan. Survei langsung ke lapangan, ke rumahnya, kemudian dialog apa saja keluhannya atau kebanggaannya jadi seorang pengemis. Contoh seperti itu. Baru kemudian dia merasuk sehingga meyakini bahwa apa yang sudah didapat dan kemudian nanti apa yang akan dipentaskan, yakin bahwa saya pengemis beneran. Bukan pementasan itu kan tidak boleh kalau dia pentas kemudian saya hanya sebagai katakan sebagai pengemis, antara sebagai dan pengemis betulan kan berbeda. Sebagai itu kan berarti dia mewakili apa ya, katakan nama suguhan panggilan saja toh. Tapi kalau betul-betul pengemis, yakin bahwa pementasannya bagus. Karena apa? Sudah tahu luar dalamnya dari seorang pengemis. Pada intinya kita membuat untuk diri kita menjiwai, gitu ya Pak? Iya betul-betul. Karena kita mengetahui kehidupan realitanya seperti apa. Seperti itu. Itu contoh saja pengemis ya, contoh seperti itu. Betul. Nah kemudian Bapak ini sepertinya harus ada tambahan lagi pertanyaan yang lebih dalam dari Pak Dekan. Oke, Jakwir Pokemon kembali lagi dengan host kedua. Setelah tadi dapat pertanyaan dari Mas Vicky. Ini para Jakwir Pokemon mungkin ingin tahu lebih lanjut pada narasumber Pak Gufron tentang seni pertunjukan, seni pagelaran, seni teater, seni drama. Tips bagi Jakwir Pokemon ini yang nonton pada episode 14 kali ini agar mulai mencintai kebudayaan. Nah, karena dalam seni teater, seni drama, tentunya kita membawa nilai-nilai kebudayaan. Betul. Monggo narasumber Pak Gufron ini bisa menyampaikan bagaimana dalam teater juga
kita sebenarnya melestarikan kebudayaan yang Betul. kita miliki. Betul. Silakan, Ya. Pak Gufron. Ya, baik, terima kasih. Kunci suksesnya pertama dari sisi teaternya dulu ya. Oke. Kenapa kemudian, mohon maaf, jarang yang namanya teater itu bisa langgeng ya? Oke. Karena memang teater itu, orang teater itu yang pertama itu harus butuh nomor satu, kuncinya ikhlas. Ikhlas. Wah, dalam ini. Iya, dalam. Kenapa? Perjuangan untuk mementaskan sebuah cerita dalam sebuah drama, dalam sebuah panggung, atau di atas panggung, itu kan melalui tadi prosesnya panjang. Iya. Dan butuh pendampingan. Yang mendampingi siapa? Ya pelatihnya. Dalam hal ini adalah kalau bagi mahasiswa berarti kan pembimbing ya, atau pembina teaternya. Nah, kalau hitung-hitungan, itu berapa ya bayarnya ya? Kalau bicara angka. Ya, berapa ya bayarnya ya? Kan begitu toh? Saya tidak akan ya. Tetapi bayarnya apa coba? Bayarnya seorang pelatih itu apa coba? Ada yang tahu? Cakwir Pokemon ada yang tahu? Ada yang tahu? Cakwir Pokemon? Bayarnya adalah pementasannya yang sukses. Kalau pentasnya itu yang berlatih berhari-hari bahkan berbulan, pentasnya kemudian bagus, sukses, pelatih itu sudah hilang kelelahannya. Rasa lelah yang kemarin terasa? Iya, hilang. Itu kuncinya. Bagi siswa pun begitu. Sudah saya tanamkan dari awal. Yang namanya pementasan seperti ini, dan kemudian apa bayaranmu coba? Bayaranmu itu bukan nilai. Katakan dapatnya nanti A, bukan. Ya janjinya sih seperti itu. Untuk motivasi mahasiswa gitu ya. Nah, ya jawabannya apa? Kalau pentasnya bagus, pasti kamu nanti akan betul-betul hilang plong kelelahannya. Itu seperti itu. Kunci suksesnya cuma satu. Ikhlas. Sehingga apa? Udah hilang. Ini memang narasumber kali ini sudah tidak usah diragukan lagi. Keikhlasannya. Coba tanya mahasiswa. Dari anak-anak yang pernah saya dampingi, saya bina. Kalau sampai sukses itu bayarannya Pak Gufron berapa? Tanya. Bayarannya adalah ikhlas. Tidak ada yang lain. Tanpa itu, nggak bakalan bisa. Teaternya satu, tidak bakalan langgeng, dan tidak akan pernah ada pementasan. Betul. Itu seperti itu. Luar biasa. Ini pertanyaan selanjutnya ini untuk narasumber kita biar Cakwir Pokemon juga akan merasa terstimulasi. Iya. Tadi sudah dijelaskan oleh narasumber Pak Gufron memang bahwa dalam seni teater, seni drama itu memang prosesnya panjang ya. Panjang sekali. Iya, panjang. Tapi kalau kita bicara secara seni pertunjukan ya, pertunjukan secara keseluruhan. Dalam artian apapun pertunjukannya. Gitu. Semisal kalau kita bicara tentang pertunjukan musik gitu ya, dalam hal ini kita kasih contoh musik dangdut gitu ya. Itu kan yang disajikan, mohon maaf dalam tanda petik, terkadang unsur pendidikannya kurang gitu ya. Karena yang dilihat itu kan penyanyi yang mempertunjukkan yang ya seperti itu gitu ya. Nanti bisa Cakwir Pokemon artikan sendiri tafsirnya. Tapi dalam ini Pak Gufron, dalam teater, dalam drama, kalau yang saya amatkan memang ada selain transfer knowledge gitu ya, transfer pengetahuan, baik pengetahuan tentang sejarah, kebudayaan atau apapun, tapi juga ada transfer of value, mentransfer sebuah nilai. Maka pesan atau message yang disampaikan dalam teater ya, saya katakan teater atau drama gitu ya, teater atau drama, berarti kan ada nilai-nilai edukasi gitu ya, betul, ada nilai-nilai pendidikan, agar audiens, penonton, ketika Mm-mm. nonton sebuah pertunjukan, Mhm. dia mendapatkan sebuah pendidikan, Iya. tanpa dia sadari bahwa nonton
teater atau drama juga untuk fun, agar dia juga merasa terhibur, pikiran rileks, gitu ya. Tapi juga ada nilai yang masuk, dalam artian ada unsur-unsur pendidikan, ada nilai-nilai pendidikan yang nanti para jakwir Pokemon yang suka nonton teater dan drama, nah bahasa teologisnya itu ada hikmah ya. Ya, ada hikmahnya. Ada hikmah. Nah, ini untuk Pak Gufron sendiri. Kira-kira kisah apa, cerita apa, atau gambarkan ini Pak Gufron dalam sebuah teater drama. Misal cerita ini, message-nya tentang ini, terus pesannya tentang ini, nilai-nilai edukasinya tentang ini. Mungkin kasih contoh buat jakwir Pokemon. Pak Gufron. Drama itu kan sebetulnya tidak hanya sekedar pertunjukan. Betul. Jadi memang drama itu mengandung nilai edukasi. Knowledge yang diperoleh adalah tentang bagaimana mementaskan drama, kemudian bagaimana bisa mentransfer kehidupan yang bisa diperagakan di atas panggung, katakan saja mungkin kebudayaan, dan kemudian juga kemampuan atau skill-skill yang dimiliki oleh si pemain. Nilai keterampilan ya. Nilai keterampilannya yang bisa dinilai. Nah, dalam pagelaran itu kemudian banyak yang bisa diperoleh oleh pemain dan juga oleh penonton. Itu seperti itu. Audien ya, oleh audien, oleh para penikmat teater. Sehingga dalam setiap pementasan kalau di teater Brambang itu, kalau setelah selesai kemudian penonton diminta untuk mengkritisi. Ada feedback. Langsung ada feedbacknya. Oh, ini si A. Ini untuk pemain utamanya, kelemahannya, keunggulannya. Ini pemain si B, kelemahan, atau nilai-nilai secara keseluruhan, mana kelebihan dan mana kelemahan. Maka kemudian akan diperoleh, harus ada yang bisa amanatnya, amanat dari sebuah ceritanya ini. Pesan-pesannya dan lain sebagainya. Nah, pernah dan sering sekali dan memang sering pernah dipentaskan tentang nilai budaya Jalawastu. Disclaimer buat cakwir Pokemon, Jalawastu adalah sebuah tempat di Brebes, di mana di situ berdiri kampung budaya. Nah, itu pun sebelum ada pementasan, mahasiswa berserta dengan pembina itu survei, mengikuti kegiatan di Jalawastu. Yang ada istilah kalau di Jalawastu itu kan ada kegiatan ngasa. Betul. Nah, kita 1 hari full melakukan kunjungan ke sana, kemudian observasi betul. Budayanya seperti apa dan sebagainya. Baru kemudian siswa diberi tugas untuk membuat naskahnya, atau untuk mereview apa masukan-masukan dan sebagainya, apa yang diperoleh, kemudian jadilah sebuah pementasan. Ini transfer yang dipentaskan oleh teater Brambang ya, oleh teater Brambang kepada penonton ataupun kepada audien. Juga pernah, katakan saja mungkin yang kaitannya dengan Sendiakala. Apa itu? Sendakala. Itu juga pernah dipentaskan. Itu kan budaya dan tradisi Jawa yang kental dengan mistik. Sendakala. Itu momen maghrib. Nah, kata orang tua dulu kan ada yang mengatakan bahwa nggak boleh keluar. Kalau maghrib ini sendakala wayahe. Nanti digawa apa? Batman. Bukan ya. Digawa Gondomulo kan gitu. Itu juga pernah dipentaskan. Betul. Mereka survei ke lapangan, ke desa-desa, dan kemudian tanya-tanya kisah-kisahnya tentang atau karismatiknya, mistiknya tentang itu tentang sendakala. Kemudian ada juga pernah juga tentang ini tingkeban. Apa itu tingkeban? Ini kan budaya juga. Apa tingkeban coba? Tingkeban itu manakala ibu-ibu yang baru saja atau sedang hamil di bulan keempat. Hamil ke bulan keempat. Di bulan keempat. Nah, ini kan nilai-nilai yang dikandung atau yang harus dijaga oleh para ibu yang sedang hamil. Kemudian ini harus dijaga.
jangan sering keluar malam, Betul. atau jangan kalau maghrib, atau jangan sering Oh melamun, iya. dan lain sebagainya. Ini yang kemudian bisa terjadi dan katanya dulu Iya. itu bisa terjadi nanti, apa namanya, mungkin jadi semaput atau Oke. mungkin hilang ingatan dan lain Oke. sebagainya. Itu seperti itu. Jadi kalau boleh saya ambil kesimpulan Pak Gufron, kadang dalam kearifan lokal gitu Ya, ya, kearifan lokal. itu nilai-nilai yang dijunjung tinggi tentang local wisdom itu tadi ya, Lokal wisdom. kearifan lokal. Kearifan lokal. Itu juga ada hubungannya dengan dunia medis, Ya, dunia medis ya, kesehatan yang jangan tadi disampaikan tingkeban ya, tingkeban bahwa orang yang mengandung selama berumur 4 bulan ke atas ke gitu ya, atas. tidak boleh melakukan hal-hal yang tadi Ya, dilarang. dilarang. Ternyata memang ada korelasinya dengan dunia medis. Ya. Agar bayi juga bisa terjaga. Ya, bisa betul, jadi seperti itu. selamat. Nah, terkadang kita juga bisa mempelajari tentang, karena visi kita ya, universitas Betul, kita tentang local wisdom, hadis setiap budi berbes. tentang kearifan lokal. Kearifan Bagaimana lokal. kita bisa mempelajari nilai-nilai local wisdom itu tadi atau Iya. kearifan lokal ke dalam aplikasi kehidupan kita. Betul. Iya kan? Betul. Kadang kita perlu menggali nih di lingkungan kita, sekitar Betul. kita. Ternyata ada kok mutiara-mutiara yang bisa kita ambil sebagai hikmah. Betul. Nah ini sebagai closing statement, kayaknya sudah waktunya sudah ini ya. Iya. Buat narasumber kita hari ini, Pak Gufron, kita bicara tentang teater, kita bicara tentang drama. Sebenarnya di Universitas Muhadi Setiabudi, UMUS, ada program studi PBSI, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Iya. Di mana beliau dosennya, Pak Gufron. Iya. Dan ini sekaligus untuk mengajak ya, let's join us ya. Iya. Silahkan gabung bersama kami di PPSI. Kalian bisa belajar tentang teater, betul? Kalian bisa belajar tentang drama, kalian bisa belajar tentang sastra, dan tentunya juga kalian akan diberi bekal tentang ilmu pedagogi. Jadi tentang pembicaraan kita tadi, bahwa kita membicarakan tentang teater gitu ya. Terus kemudian juga tentang drama, tentang sastra, bahkan tentang ilmu pendidikan atau ilmu pedagogi, itu ada di program studi PPSI. Betul. Nah, ini untuk narasumber ini Pak Gufron, Ya. mungkin Jakwir Pokemon butuh kata-kata rayuan ya. Agar Jakwir Pokemon ini juga bisa bergabung bersama kita. Iya. Di program studi PPSI, di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, ya, UMUS Brebes. Silahkan Pak Gufron, lancarkan rayuannya. Ya, statement terakhir bagi teman-teman Pokemon. Cakwir Pokemon ya. Kita punya sebutan. Cakwir Pokemon ya, yang saat ini sedang dimanapun berada. Ya, sedang dimanapun berada. PBSI UMUS atau PBSI Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Muhadi Setiabudi Brebes, ini peluang untuk pendidikan menjadi guru di SMA, kemudian SMK, MA Madrasah Aliyah. Yang stagnan tahapnya itu adalah itu. SMP juga. Nah, kesempatan yang luar biasa bagi teman-teman Cakwir Pokemon ini, bahwa PPSI itu tidak hanya untuk menjadi guru saja, menjadi guru yang saya sebutkan tadi, tapi mempunyai peluang banyak, termasuk bisa menjadi jurnalistik. Ya, jurnalistik itu ya calon wartawan, korespondensi, termasuk ini mungkin barangkali bagian dari ini, sebetulnya bagian dari jurnalis podcast ini. Ya, ini bagian dari luar biasa. Mungkin applause dulu. Lanjut. Ya, sayangnya saya kan tidak mengajar kepewaraan. Saya ngajarnya ke jurnalistika. Ini ada pesan buat Ibu Kaprodi. Bu Ani nonton ya. Kalau ada tak siapkan, termasuk praktiknya ya. Nah, MBKM ini adalah bagian dari kurikulum PPSI, kesiapan tidak hanya teoritisnya saja, tapi juga termasuk dengan praktik magangnya di Radar Tegar.
Nah ini sehingga insya Allah betul-betul menciptakan tenaga-tenaga jurnalistik yang kompeten di lapangan bersama dengan profesional, bersama dengan teman-teman radar. Itu seperti itu. Ini jurnal. Dan juga termasuk fotografer. Jadi tidak hanya jurnalistik saja, tapi juga bisa menciptakan tenaga-tenaga fotografer. Artinya apa? Lapangan dunia kerja sekarang itu kan fotografer bisa menjanjikan, Pak. Karena banyak kegiatan-kegiatan yang memerlukan dokumentasi, termasuk dokumentasi yang handal, baik secara mungkin barangkali fotografer katakan dalam bentuk gambar foto maupun video. Ini betul-betul diangkat. Nah, kemudian teman-teman semuanya juga punya kesempatan menjadi penulis. Menjadi penulis. Penulis novel. Penulis sebagai seorang peneliti. Ya, juga penulis sebagai di media. Itu seperti itu. Nah, ini seorang jurnalis. Iya, banyak sekali. Tidak hanya berpaku pada katakan kalau seandainya mungkin menjadi guru, katakan tidak punya kesempatan untuk menjadi guru, maka kemudian bisa memilih dengan profesi lain yang memang ini adalah bagian daripada wadahnya kami untuk menciptakan teman-teman yang bisa untuk menjadi alumni kami yang seperti itu. Itu seperti itu. Terima kasih Pak Gufron, tadi sudah disampaikan oleh pembicara kita. Intinya adalah ketika kalian mengambil program studi PPSI, kalian akan dilatih skill-skill tadi yang disampaikan oleh Pak Gufron. Dan ini memang program studi yang multi talent, betul ya Pak Gufron? Alhamdulillah. Kita mempelajari tentang seni teater, seni drama, sastra juga. Terus kemudian kita mempelajari tentang jurnalistik, yang suka nulis di media, yang punya passion terhadap dunia wartawan, dunia informasi, bisa juga join us ke kami. Tak lupa juga sebenarnya bekal tentang ilmu mendidik sebagai basic kita, ilmu pedagogi nama lainnya. Jadi jangan ragu-ragu Pak Gufron, jangan ragu-ragu untuk belajar di sini. Ya, kita kembangkan potensi kita. Tentunya kita untuk membangun bangsa dan negara. Ya, karena sebuah lembaga pendidikan kita tidak mencetak barang atau yang sifatnya material tapi kita mencetak resource atau sumber daya manusia. Dan memang ini kalau kita bisa lihat kan pendidikan itu kan bagian dari sebuah proses pembangunan peradaban. Ini Pak Gufron luar biasa hari ini. Terima kasih. Terima kasih sama-sama sudah menyempatkan waktunya berbagi cerita bersama Cakwir Pokemon. Saya ucapkan terima kasih Pak Gufron. Ya, sama-sama. Alhamdulillah sudah kita berbincang pada episode 14. Narasumbernya gimana Mas Siki? Luar biasa. Kita hari ini pembahasannya paket komplit ya. Jamu. Itu kalau paket komplit jamu. Jadi ada pembahasan mengenai teater dan juga tadi ada sedikit tips dari Pak Gufron ketika teman-teman tadi berminat dalam dunia sastra dan juga pengen menjadi jurnalistik. Ada jalannya teman-teman. Ketika teman-teman bingung mencari jalan, pulanglah. Pulang ke jalan yang benar maksudnya dengan bergabung ke prodi PPSI. Terus gini, ketika Cakwir Pokemon tidak tahu jalan, maka buka Gmap. Oh iya. Itu adalah solusi yang solutif. Iya, betul. Ya, sejaman sekarang itu tidak usah khawatir dengan hal-hal yang sifatnya Cakwir Pokemon. Nanti kita akan kembali lagi episode-episode berikutnya. Jadi stay tune ya di sini di channel ini. Semoga pembicaraan tadi bisa mendapatkan pesan-pesan yang bisa diambil ya untuk para cakwir Pokemon. Iki, baik, itu saja dari kami selaku host pada kesempatan hari ini. Kayaknya sudah lelah ya Pak? Sudah lelah. Itu saja kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.